Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rena Alia Pramestia dengan NIM 240190014. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sekaligus memperagakan bagaimana teknik mnemonik jika diimplementasikan dalam pembelajaran kimia. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Kognitif dan Miskonsepsi Kimia, Program Studi Magister Pendidikan Kimia dengan dosen pengampu Profesor Dr. Warno Sumarni, MSI. Kita ketahui bersama bahwa teknik mnemonik merupakan suatu strategi untuk membantu siswa agar informasi dan materi yang diajarkan oleh guru mudah diingat atau dapat terserap secara maksimal. Jenis-jenis mnemonik salah satunya yaitu yang pertama yaitu metode Loci. Loci memiliki arti lokasi atau tempat. Jadi, metode Loci merupakan teknik mnemonik yang berfungsi dengan mengasosiasikan tempat-tempat ataupun benda-benda di lokasi yang dikenal dengan hal-hal yang ingin diingat. Contohnya, menghafal golongan 2A pada tabel periodik. Golongan 2A kita ketahui mencakup berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan juga radium. Langkah yang pertama, coba bayangkan di rumah kalian dengan setiap ruangan yang sudah kalian kenal baik atau familiar. Yang pertama, ada pintu depan. Yang kedua, ada ruang tamu. Kemudian yang ketiga, ada dapur. Keempat, kamar tidur. Kelima, kamar mandi. Dan yang terakhir, yang keenam, ada halaman belakang. Nah, langkah kedua, kaitkan setiap unsur dengan lokasi rumah kalian. Jadi, yang pertama, pintu depan sebagai Be atau berilium. Bayangkan, pintu rumah kalian dilapisi dengan berilium. Yang kedua, ruang tamu, ada Mg. Jadi, sofa di ruang tamu terbuat dari batang magnesium. Kemudian yang ketiga, ada dapur. Di dapur ada Ca. Bayangkan kulkas di dapur kalian penuh dengan susu tinggi kalsium atau Ca tadi. Dan yang keempat ada kamar tidur. Di kamar tidur ada Sr. Bayangkan bahwa tempat tidur kalian bersinar terang dengan adanya lampu strontium. Dan yang kelima ada kamar mandi sebagai Ba. Bayangkan ada bak mandi besar penuh dengan cairan berwarna biru seperti barium sulfat. Dan yang keenam, di halaman belakang ada Ra atau radium. Di halaman ada radioaktif atau radium yang membuat rumput bercahaya di malam hari. Kemudian menghafal tabel periodik golongan B transisi dengan teknik akrostik, yaitu dengan mengambil beberapa huruf pertama dari kata yang akan dihafal, kemudian dirangkai menjadi untaian kata yang menarik. Yang pertama adalah golongan 1B, kita bisa menyebutnya Cucu, Agus, Ada, Aurel, dan Angga. Cu adalah tembaga, Ag sebagai perak, Au emas, Rg rentgenium. Golongan 2B kita bisa menyebutnya dengan Zendaya, Cerdik, hingga ke Canada. Zn adalah seng, Cd kadmium, Hg raksa, dan Cn adalah kopernisium. Selanjutnya adalah golongan 3B. Golongan 3B kita bisa menyebutnya dengan Suci yang lagi masak, Aci. Sc adalah skandium, Y adalah yttrium, La adalah langtanum, dan Ac adalah actinium. Perlu diketahui bahwasanya La dan juga Ac ini adalah golongan transisi dalam lactanida dan juga actinida. Kemudian adalah golongan 4B. Golongan 4B kita bisa menyebutnya dengan Tita dan Zara, hafal tali rafia. Ti adalah titanium, Zr adalah zirconium, Hf adalah hafnium, dan Rf adalah rutherfordium. Selanjutnya adalah golongan 5B. Golongan 5B kita bisa menyebutnya Vania, nabung tapi di Dubai. V adalah vanadium, Nb adalah niobium, Ta adalah tantalum, Db adalah dubnium.
Kemudian yaitu golongan 6B. Golongan 6B kita bisa menyebutnya dengan cari motivasi waktu senggang. Cr adalah krom, Mo adalah molybden, W adalah tungsten, Sg adalah seaborgium. Selanjutnya adalah golongan 7B. Golongan 7B kita bisa menyebutnya dengan makan tiktak, reni bahagia. Mn-nya adalah mangan, Tc adalah tugnetium, kemudian Re adalah rhenium, Bh adalah bohrium. Kemudian yang terakhir adalah golongan 8B. Golongan 8B, yang pertama kita bisa menyebutnya ferruosis Hs. Fe adalah besi, Ru adalah rutenium, Os adalah osmium, Hs adalah hasium. Yang kedua, coba raih insinyur matematika. Co adalah kobalt, Rh adalah rhodium, Ir adalah iridium, Mt adalah meitnerium. Dan yang terakhir, yang ketiga, kita bisa menyebutnya nikmati pemandangan potret desa. Ni sebagai nikel, kemudian Pd sebagai palladium, Pt platina, Ds darmstadtium. Yang selanjutnya adalah teknik rima dan juga lagu. Teknik ini dilakukan untuk mempermudah ingatan seseorang dalam mempelajari pelajaran dengan menggunakan lagu. Contoh pertama pada materi deret volta dengan nada penjual es krim. Kita ketahui dulu bahwasannya deret volta terdiri dari Li, K, Ba, Ca, Na, Mg, Al, Mn, H2O, Zn, Cr, Fe, Cd, Co, Ni, Sn, Pb, H, Sb, Bi, Cu, Hg, Ag, Pt, dan juga Au. Mari kita bernyanyi. Lik baca, na megal-megal, mangan seng ceker, Feri celana dalam, coni SNPB, H antimoni, bicu Hg, Ag, Pt, Au. Baik, yang kedua adalah materi unsur, senyawa, dan juga campuran dengan menggunakan lagu Celengan Rindu. Mari kita bernyanyi. Berdasarkan penyusunnya, materi dibedakan jadi dua. Zat tunggal yang pertama dan campuranlah yang kedua. Unsur itu zat tunggal yang tidak dapat diuraikan, sifatnya selalu sama. Contohnya besi, timah, dan tembaga. Zat tunggal yang masih bisa diuraikan, sifatnya beda dari unsur penyusunnya. Ada garam, air, dan juga gula, dinamakan senyawa. Dan itulah senyawa. Dan gabungan dari banyak zat dinamakan dengan campuran. Yang pertama homogen dan yang kedua adalah heterogen. Contoh homogen itu asam cuka dan larutan gula. Sedangkan jika ada pasir di dalam air, itulah contoh dari campuran heterogen. Yang ketiga adalah membuat lagu dengan materi hukum dasar kimia. Mari kita bernyanyi. Yang pertama adalah Lavoisier, reaksi sebelum dan sesudah, jumlah dan massa zatnya tak berubah dan selalu sama. Yang kedua ada hukum Proust yang menyatakan perbandingan dalam senyawa itu tetap. Ketiga adalah hukum Dalton yang menyatakan dua unsur yang bergabung jadi senyawa, masanya sama, perbandingannya bilangan sederhana. Selanjutnya itu hukum Avogadro yang menyatakan
jika ada dua gas dengan volume sama berada di suhu dan tekanan yang sama, maka partikelnya pun sama. Dan terakhir, ada hukum Gay-Lussac yang menyatakan bahwa perbandingan volume sama dengan koefisien gasnya. Marilah teman-teman bersama-sama pahami hukumnya dan juga teorinya dimanapun, kapanpun itu. Karena chemistry selalu di hati, apalagi gurunya Bu Rena cantik, baik, dan selalu dinanti-nanti Bu Rena. Yang keempat adalah larutan penyangga dengan nada abang tukang bakso. Mari kita bersama-sama bernyanyi. Larutan penyangga adalah larutan yang menjaga pH. Walaupun ditambah sedikit asam basa, harga pH-nya tetap. Sifat larutannya dapat ditemukan dari komponennya. Ada dua macam komponen penyusun larutan penyangga: asam lemah dan basa konjugasi. Larutannya akan bersifat asam, basa lemah, dan asam konjugasi. Larutannya akan bersifat basa. Yuk kita sama-sama nyanyi. Larutan penyangga memiliki peran dalam kehidupan. Yang di dalam darah terdapat di plasma dan di sel darah merah. Lalu ada pada tanaman hidroponik agar pH stabil. Juga ada pada di dalam industri bidang obat-obatan yang berguna di kehidupan kita. Itu saja materi di bab ini. Ayo kita pelajari bersama dengan Bu Rena yang cantik sekali. Sekian dari saya, mohon maaf jika terdapat kesalahan. Terima kasih yang sudah menonton sampai dengan akhir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.